Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kami akan membahas mengenai standar kompetensi literasi informasi mahasiswa perguruan tinggi menurut ACRL. Mata kuliah ini tentang media literasi informasi yang diampu oleh dosen Bu Fadila Nurul Husna Zalmi. Selanjutnya kami sebagai kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Iksan, yang kedua ada Mutiara Rahmadani, yang ketiga ada Rahma Fitriani. Kami bertiga akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oleh karena itu, maka saksikanlah. Konsep standar literasi informasi. Keterampilan literasi informasi dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu menulis pada bagaimana mendidik masyarakat berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, di mana keterampilan informasi ini sangat penting dimiliki setiap lapisan masyarakat, agar dapat memudahkan dalam menemukan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kompetensi standar mencakup 5 standar yang diadopsi dari Association of College and Research Librarians atau ACRL. Standarnya adalah 1. Menetapkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. 2. Menemukan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. 3. Mengevaluasi informasi dan sumber secara kritis dan menggabungkan beberapa informasi menjadi basis pengetahuan dan sistem nilai. 4. Secara individu maupun berkelompok menggunakan informasi untuk mencapai tujuan tertentu. 5. Menggunakan informasi dengan memahami isu terkait budaya, ekonomi, hukum, dan sosial terkait penggunaan informasi. Pengertian literasi. Menurut Lembaga Pendidikan dan Literasi Dunia UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks didapat oleh siapa dan dari siapa. Menurut Education Development Center, literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu dalam menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki di dalam hidupnya, dengan kata lain sebagai kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Menurut National Institute for Literacy, literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Menurut Advisory Committee on Information Literacy 2011, istilah literasi informasi atau melek informasi sebagai sebuah kemampuan generasi yang merupakan kompetensi kunci untuk meningkatkan kemampuan belajar secara mandiri seseorang dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat. Fungsi literasi. Adapun fungsi dari literasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik. Kedua, meningkatkan budaya literasi di sekolah atau masyarakat luas. Ketiga, meningkatkan pengetahuan. Keempat, meningkatkan pemahaman. Kelima, mengisi waktu supaya lebih berguna. Keenam, memperkuat nilai-nilai keefektifan. Model literasi. A. The Big Sick. The Big Sick dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, yaitu Mike S. Dunbar dan Bob Berkowitz. The Big Sick menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajarkan informasi dan keterampilan informasi serta teknologi.
Model The Big Sick terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah. Pada masing-masing tahap dikelompokkan 2 sub-langkah atau komponen. B. The Seven Pillars of Information Literacy. SCONL atau Standing Conference of National and University Libraries di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut Seven Pillars of Information Literacy. Model 7 pilar hendaknya dilihat dari segi peningkatan, mulai dari keterampilan, kemelekan informasi dasar, melalui cara lebih canggih, memahami, serta menggunakan informasi. Model 7 pilar terdiri dari 2 himpunan keterampilan, yaitu A. Mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. 4 pilar pertama terdiri atas keterampilan dasar yang disyaratkan untuk menentukan lokasi serta akses informasi, yang terdiri dari pilar 1. Merekognisi kebutuhan informasi. Pilar 2. Membedakan cara mengatasi kesenjangan. Mengetahui sumber informasi, mana yang lebih besar peluangnya memuaskan kebutuhan. Pilar ketiga. Membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Pilar keempat. Menentukan lokasi dan akses informasi. B. Mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Pilar kelima sampai ketujuh merupakan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Adapun ketiga pilar tersebut ialah pilar kelima, membandingkan dan mengevaluasi. Mengetahui bagaimana mengakses relevansi dan kualitas informasi yang ditemukan. Pilar keenam, mengorganisasi, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Pilar ketujuh, sintesis dan menciptakan. Mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan penciptaan pengetahuan baru. C. Empowering Egg. Empowering Egg menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning. Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk yang pertama, identifikasi topik atau subjek, sasaran audiens, format yang relevan, dan jenis-jenis sumber. Yang kedua, eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. Yang ketiga, seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. 4. Organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi. 5. Penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuatan daftar pustaka. 6. Presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. 7. Penilaian output, berdasarkan masukan dari orang lain. Ke-8. Penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai situasi. D. The Seven Phases of Information Literacy. Menurut Bruce, literasi informasi bisa berkembang seiring dengan pengalaman yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan informasi. Menurut Bruce, pengalaman ini dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori. Kategori 1, konsepsi teknologi informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses temu kembali informasi, memantau perkembangan informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kategori kedua, konsepsi sumber informasi.
Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari pengetahuan akan sumber-sumber informasi yang dirujuk untuk mendapatkan informasi. Ia juga tahu bagaimana cara menggunakan informasi tersebut. Kategori ketiga, konsepsi proses informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi akan mampu memanfaatkan, memproses informasi, dan memanfaatkan informasi untuk mengatasi berbagai situasi yang dihadapi. Kategori keempat, konsepsi pengendalian informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia mengelola informasi, baik dokumen secara fisik maupun secara materi yang terkandung dalam dokumen tersebut, agar informasi tersebut bisa ditelusur kembali dengan mudah. Kategori kelima, konsepsi konstruksi pengetahuan. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ia mampu bersikap kritis terhadap informasi yang ditemui dan memproses informasi tersebut untuk membangun pengetahuan dan pandangannya sendiri. Kategori keenam, konsepsi perluasan pengetahuan. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia memanfaatkan informasi menjadi suatu pencerahan, sehingga ia bisa mengembangkan pengetahuan yang baru dan pendekatan baru dalam memecahkan suatu masalah. Kategori ketujuh, konsepsi penggunaan informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana seseorang secara alif bisa memanfaatkan informasi untuk kemaslahatan bersama. Dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, seseorang bisa menggunakan informasi dengan tetap memegang nilai-nilai yang menjadi prinsip hidupnya dan etika yang berlaku. Selanjutnya saya akan membacakan materi kelima tentang standar kompetensi literasi informasi menurut ACRL Perguruan Tinggi. ACRL merupakan bagian dari divisi terbesar dalam American Library Association yang memiliki 11.000 anggota pustakawan perguruan tinggi yang bertugas dalam mengembangkan jasa dan produk yang dapat membantu para pustakawan dalam belajar berinovasi dan memimpin dalam komunitas akademik. ACRL didirikan pada tahun 1940 dan berkomitmen dalam memajukan pembelajaran dan akademik. ACRL merupakan salah satu produk dalam memuat standar kompetensi literasi informasi untuk perguruan tinggi. Pada tanggal 18 Januari tahun 2000, melalui pertemuan American Library Association di San Antonio, Texas, standar tersebut ditinjau oleh Komite Standar ACRL dan disetujui oleh Dewan Direksi Asosiasi Perguruan Tinggi dan Riset Perpustakaan. Standar ini juga didukung oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Amerika pada Oktober tahun 1999 dan Dewan Independen Perguruan Tinggi pada Februari tahun 2004. ACRL menjabarkan bahwa dalam standar kompetensi literasi informasi, seseorang disebut informasi literat apabila yang pertama, menentukan sifat dan cakupan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini maksudnya kita harus tahu dan kita harus bisa mendefinisikan kebutuhan informasinya. Yang kedua, mengidentifikasi beragam jenis dan format dari sumber-sumber informasi yang potensial. Yang ketiga, kita mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pencarian informasi yang dibutuhkan, lalu mengevaluasi kembali sifat dan cakupan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, standar kompetensi literasi yang disebut agar mereka disebut dengan informasi yang literat. Maka yang kedua, mereka harus mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.
Nah, di sini kita akan melakukan langkah-langkah yang pertama, yaitu menyeleksi metode pencariannya atau sistem temu kembali informasi. Yang paling tepatnya itu bagaimana. Lalu untuk mencari informasinya, informasi apa saja yang dibutuhkan. Lalu kita akan membangun dan menerapkan strategi penelusuran yang efektif. Yang ketiga, kita akan menemukan kembali informasi itu secara online atau secara pribadi menggunakan beragam metodenya. Lalu kita melakukan pengubahan strategi untuk penelusuran informasi jika diperlukan. Lalu kita akan mengutip dan mencatat dan mengelola informasi dan sumber-sumbernya itu dari mana saja. Nah, langkah ketiga, apabila seseorang itu agar disebut dengan informasi literat, maka yang ketiga dibutuhkanlah dengan mengevaluasi informasi dan sumber-sumber secara kritis. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah meringkas ide utama yang ada di dalam sebuah kutipan dari informasi yang telah dikumpulkan. Lalu kita akan mengeluarkan dan menggunakan kriteria awalnya itu untuk mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya. Lalu kita akan mengumpulkan ide-ide utama untuk membangun konsep barunya. Setelah itu kita akan membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan terdahulu untuk menentukan nilai tambahannya, kontradiksinya, atau karakteristik unik lainnya dari informasi yang telah kita temukan dan telah kita perbarui. Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan apakah pengetahuan baru itu memiliki dampak terhadap sistem nilai seseorang, atau menentukan cara untuk menyatukan perbedaan gitu. Lalu kita akan melakukan pembuktian terhadap kebenaran dari pemahaman dan interpretasi informasi melalui diskusi dengan individu lainnya gitu, atau dengan para ahlinya, atau dengan para praktisinya gitu. Lalu kita akan menentukan apakah query atau pertanyaan dari awal itu, pertanyaan itu diperlukan gitu untuk direvisi gitu. Nah, yang keempat, kita akan menggunakan informasi untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Nah, di situ tuh kita akan menggunakan informasi baru dan yang terdahulu untuk perencanaan dan penciptaan hasil yang istimewa atau performa gitu. Lalu kita akan melakukan merevisi proses pengembangan untuk hasil atau performanya itu. Lalu kita mengkomunikasikan hasil itu secara efektif kepada orang lain. Nah, yang kelima, memahami aspek ekonomi, hukum, dan sosial yang berkaitan dengan pengguna informasi. Nah, di sini kita harus memahami dulu isu-isu ekonomi, hukum, dan aspek sosial ekonomi seputar informasi dan teknologi informasi. Lalu mengikuti peraturan atau hukum serta kebijakan institusi dan etika yang berhubungan dengan akses dan penggunaan sumber-sumber informasinya. Lalu kita akan menghargai penggunaan sumber-sumber informasi itu dalam mengkomunikasikan produk atau performasinya. Nah, di situ kita akan mengetahuinya semuanya apabila dari 5 yang itu telah mengikuti standar kompetensi literasi informasi. Maka kalau mereka mengikuti yang 5 itu, maka mereka baru layak disebut dengan informasi literat. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak telah mengikuti hasil diskusi kami dari awal sampai akhir.
Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.